saudara-saudari dalam Kristus, kalau mau masuk Katolik, apakah saya harus dibaptis ulang? Saya kan berasal dari gereja Kristen. Pertanyaan ini cukup sering muncul. Kalau saya berasal dari gereja Kristen, tapi non-Katolik, atau dari agama lain seperti Islam, Hindu, atau Buddha, apakah saya harus dibaptis ulang untuk menjadi Katolik? Nah, kita perlu pahami dulu perbedaan penting. Ada dua kelompok besar dalam konteks ini. Kelompok pertama, beda gereja atau intereklesiam. Artinya kamu berasal dari gereja Kristen non-Katolik seperti GKI, HKBP, GPDI, atau gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kelompok yang kedua, beda agama atau disparitas kultus. Artinya kamu berasal dari gereja secara teologis berbeda iman dengan gereja Katolik, seperti Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Kalau kamu dari gereja Kristen non-Katolik, tapi termasuk dalam PGI, hal pertama yang ditanyakan oleh gereja Katolik adalah, apakah kamu sudah dibaptis dengan air dan dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau ya, maka kamu tidak perlu dibaptis ulang. Kenapa? Karena dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 5 tertulis, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan gereja Katolik menghormati baptisan yang sah, walaupun dilakukan di luar gereja Katolik, selama dilakukan sesuai dengan formula Tritunggal dan menggunakan air. Maka kamu akan diterima secara resmi dalam gereja Katolik melalui profesi iman, pengakuan iman Katolik, dan biasanya dilanjutkan dengan sakramen Ekaristi dan Krisma jika belum menerima sebelumnya. Ini ditegaskan dalam Kode Hukum Kanoni, Kanon 844, paragraf kedua, dan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Unitatis Redintegratio. Kalau kamu dibaptis secara sah dari gereja yang tidak mengakui Tritunggal, contohnya, baptisan hanya menggunakan nama Yesus saja, atau tanpa air, atau dari gereja yang tidak meyakini Tritunggal, maka itu dianggap tidak sah menurut gereja Katolik. Jadi harus ada formulasi Tritunggalnya. Maka kamu perlu dibaptis ulang. Ini bukan soal meremehkan, tapi karena sakramen baptisan adalah pintu keselamatan dan harus dilakukan secara benar, bukan simbolik saja. Kalau kamu berasal dari agama lain seperti Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya, kamu masuk kategori disparitas kultus atau perbedaan ibadat. Dalam kasus ini, kamu akan menjalani proses katekumenat, yaitu masa persiapan iman, biasanya berlangsung antara 6 bulan hingga 1 tahun. Di akhir masa itu, kamu akan menerima 3 sakramen inisiasi secara penuh, biasanya saat malam Paskah, baptisan, krisma, ekaristi pertama atau komuni pertama. Kenapa harus dibaptis? Karena kamu belum pernah menerima baptisan Kristen, maka sakramen baptis Katolik diperlukan agar kamu sungguh masuk ke dalam tubuh Kristus, yakni gerejanya. Sesuai dengan kutipan dari Matius bab 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, kalau kamu sudah dibaptis secara sah di gereja Kristen, dan gereja tersebut termasuk dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kamu tidak perlu dibaptis ulang. Kamu hanya cukup diterima resmi melalui profesi iman. Tapi kalau kamu berasal dari gereja di luar PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, maka kamu harus dibaptis ulang secara Katolik melalui proses katekumenat. Berlaku juga, kalau kamu berasal dari agama lain, kamu juga harus dibaptis ulang dan melalui proses katekumenat. Ini dilakukan bukan demi administrasi, tapi karena gereja memelihara kemurnian iman dan kekudusan sakramen. Jadi jangan takut atau bingung ya. Gereja Katolik membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin masuk dan percaya pada Kristus. Yang penting niatmu tulus dan siap untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Semoga penjelasan ini membantu dan memberi pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Salve.